Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar dalam pembelajaran jarak jauh ini kita selalu diberikan kelancaran, kalian selalu diberikan kuota yang melimpah dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, kita mulai pada pembelajaran mapel yang baru. Mungkin yang kemarin kalian sudah mengenal mapel produktif OTKP. Itu diantaranya adalah korespondensi, kemudian kearsipan, dan teknologi perkantoran. Nah, Ibu memegang dua mapel, yaitu korespondensi dengan kearsipan. Nah, korespondensi Ibu pada waktu pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami, dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran kearsipan. Nah, untuk mata pelajaran kearsipan mungkin bagi kalian itu asing ya, karena sebelumnya kalian belum pernah mempelajari. Nah, kenapa sekarang kalian harus mempelajari dan wajib mempelajari? Karena mata pelajaran kearsipan tersebut bagian dari produktif OTKP dan harus kalian pelajari seorang calon staf administrasi. Oke, untuk yang pertama Ibu akan membahas mengenai itu arsip dan kearsipan. Nah, apa sih yang namanya arsip? Mungkin kalian berpikir arsip itu dokumen, arsip itu surat. Oke, kita akan membahas apa sih pengertian arsip. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan ya, memaparkan apa itu yang namanya arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, arsip tersebut bisa berupa surat, kemudian berupa warkat. Warkat itu apa sih, Bu? Warkat tersebut adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian akta. Nah, di sini akta, di sini ada akta kelahiran, kemudian akta jual beli, akta tanah. Kemudian ada piagam. Mungkin kalau piagam sudah tidak asing lagi ya. Kalian mungkin di SMP-nya sudah mempunyai piagam, kemudian buku dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dijadikan sebagai bukti yang sahih ya, untuk suatu tindakan dan keputusan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, arsip tersebut berbentuk, ada yang dalam bentuk audio, kemudian ada yang berbentuk video, dan ada yang berbentuk digital. Jadi, arsip tersebut tidak harus berupa yang namanya dokumen atau misalnya dalam berupa lembaran-lembaran, tetapi dalam bentuk suatu video. Nah, ini Ibu contohnya, ini adalah sebagai bukti arsip ya, arsip video, dan nanti suatu saat nanti akan bisa digunakan kembali. Gitu ya. Oke, mungkin paham sampai di sini. Kemudian kita mengenal dengan kearsipan. Tadi kalian sudah mengenal, sudah membayangkan, oh iya arsip itu seperti ini. Gitu ya. Nah, apa sih tentang kearsipan? Kearsipan itu adalah pengelolaan catatan rekaman, kegiatan atau sumber informasi yang dimiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun yang diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Nah, kalau tadi arsip itu bendanya, tetapi kalau kearsipan itu adalah suatu pengelolaannya, ya kan? Karena arsip tanpa dikelola atau tanpa tanpa ada pengelolaan, nah
saja dengan bohong, ya. Arsip tersebut harus ada suatu pengelolaannya agar arsip tersebut tersimpan dengan rapi, dan apabila dibutuhkan kembali itu akan mudah cepat ditemukan. Oke. Nah, ini yang pengertian arsip dan kearsipan. Apa sih yang ada di dalam suatu karakteristik arsip? Arsip juga mempunyai suatu karakteristik, ya. Yang pertama adalah autentik. Arsip yang memiliki autentik itu apa sih? Berisi informasi yang sebenarnya, yang meliputi informasi waktu, dan arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dan organisasi yang membuat arsip tersebut. Nah, arsip yang bersifat autentik harus jelas yang namanya waktu, tanggalnya, ya, agar kesahihannya itu tidak diragukan. Kemudian yang kedua adalah legal. Nah, legal tersebut arsip merupakan proses dokumentasi yang mendukung tugas dan kegiatan serta berperan sebagai bahan bukti resmi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Nah, arsip tersebut sudah diakui, ya. Kemudian yang ketiga adalah unik. Nah, unik di sini setiap arsip mempunyai kronologi dan tidak dibuat secara massal. Jadi arsip tersebut bisa berbeda-beda, ya, tergantung kepada sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah terpercaya. Arsip dapat dipercaya dan digunakan sebagai bukti yang sahih dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Oke, di sini ada fungsi arsip. Bu, fungsinya arsip itu untuk apa sih? Ya, fungsinya arsip apakah hanya untuk disimpan, ya kan? Apakah hanya untuk pajangan, ya? Nah, di sini ada di dalam undang-undang ini sudah sudah dilindungi, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 berisi tentang pembagian fungsi arsip. Nah, di sini ada yang namanya fungsi arsip secara dinamis dan fungsi arsip secara statis. Ya, nanti untuk tugasnya ibu dan kalian ada evaluasi di dalam lembaran modul. Nanti kalian ulas kembali, kalian gali apa itu yang namanya kearsipan secara luas, ya. Kalian baca, kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa kalian kirimkan di Google Form, ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini yang ibu sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai suatu kearsipan. Nah, itu saja pemaparan dari ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikirimkan melalui Google Form. Terima kasih ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan kalian harus tetap semangat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.